Karena itu fadlullah, mohon pahala. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal. Tapi harta ntar dulu ada kalkulasinya Pak, bukan di tangan kita, kalkulasinya di tangan Allah. Nah sekarang yang kedua, maka ibadah kita, amal soleh kita, ampunan dan pahala atau surga, itulah namanya fadlullah. Kalau pahala enggak bisa dihitung, surga tambah tidak bisa dihitung, nikmat Allah di surga tidak mungkin bisa dihitung. Maka itu pertama. Yang kedua ada rizki. Rizki itu ayatnya surat Hud ayat yang ke-6 atau hadis Bukhari dan Muslim. Bahasanya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi. Sekali lagi ini bahasa Arab. Dabbat itu semua yang melata. Berarti bukan hanya manusia. Cuman kita jadikan ayat ini adalah kita sudah ditetapkan rizkinya, padahal hewan ditetapkan rizkinya. Berarti kalau dihitung rizki hewan kita nggak tahu, tapi pasti semut disiapkan rizkinya, ular disiapkan rizkinya, harimau disiapkan, pohon disiapkan air. Belum lagi ada pohon yang mengkonsumsi udara ya katanya, ada serbuk-serbuk. Jadi bagaimana kita menghitung rizki? Enggak bisa. Rizki manusia aja ada yang umum yaitu materi, ada yang tidak umum khusus yaitu non materi, ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya bukan harta. Sehingga ada jemaah yang memahami hadis, katanya siapa yang pengen diperluas rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilatur. Dia rajin kumpul, rajin silaturahim, rajin pulang kampung. Ya, ada yang STMJE bukan apa? PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ada PJKA. Saya dulu PJKA juga, jadi kesering kita. Saya dulu tugas di kampus di Cirebon IAIN. Itu PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Mungkin ada teman-teman kita yang PJKA. Biasanya muda-muda PJKA. Yang udah tua mah nggak buat lagi usah PJKA. Meskipun naik kereta penat kan, yang penat itu kepala sebetulnya. Kalau fisik mah aman. Penat kan kepala, kan kita mikir, nggak mungkin nggak mikir gitu. Sampai jam berapa, habis ini kemana, semuanya ya. Pekerjaan apa saja yang mau diselesaikan. Apa tadi? Bahwa dia faham dengan pemahaman yang tidak tepat. Karena Nabi menyebutnya man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, bukan fi malihi. Maka rizki itu sehat rizki, umur rizki, teman rizki, pekerjaan rizki, beribadah juga rizki. Dia katakan saya rajin reuni, rajin kumpul-kumpul teman, ATM saya enggak nambah-nambah. Berarti pemahaman rizkinya yang tidak kompleks. Harta di ATM tidak nambah, tapi teman jadi baik, itu rizki. Keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah, itu rizki. Orang sholat baik, mungkin hartanya tidak tambah. Maka salah kalau orang niat sholat supaya hartanya salah banget. Kita sholat karena kewajiban. Kan kita niat, saya sholat ya Allah karena Engkau. Tapi doa kaya boleh setelah sholat, enggak boleh di dalam sholat, enggak boleh gitu ya. Doa jodoh enggak boleh saat sholat, doa jodoh. Allahu Akbar, ya Allah saya sholat supaya enggak. Setelah sholat tunaikan kewajiban yang baik. Fa idza qudiyatis sholat fantashiru. Ikhtiar. Nanti Allah anugerahkan. Kalau tidak jodoh, Allah anugerahkan ampunan dan pahala. Karena doa adalah ibadah. Tenang aja. Kalau belum Allah kabulkan, berarti Allah sudah catat pahala di sisi Allah. Maka rezeki itu peruntukannya dua. Ada untuk diri sendiri dan keluarga, untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum yun. Yang kedua, surat bukan Al-Furqan ini, Al-Mulk ayat 15, yaitu famshu fi manakibiha wa kulu rizqi. Berjalan saja dan makan dari rezeki Allah. Apakah rezeki itu harta? Enggak. Yang kita makan kan? Enggak harta. Yang kita makan
Kalau orang kampung depan rumah sudah ada tanaman, nah dia makan. Bahkan saya dengar informasi yang bisa diklarifikasi, ada 2 suami istri itu tinggal di pedalaman, dia makan dan minum dengan yang ada saja, nggak punya ATM, nggak punya ATM Pak. Jadi dia nggak butuh duit. Itu gimana imannya itu Pak? Tapi ada, Masya Allah. Jadi dia nggak pakai ATM. Jadi yang memadai yang ada di kiri kanan aja. Itu kan berarti dia paham rezeki itu yang kita makan. Kadang kita nggak punya uang, tapi alhamdulillah bisa makan Pak. Apalagi kalau ya perkantoran banyak menyiapkan buka puasa Senin Kamis. Nggak usah nyari duit, datang aja ke masjid. Pas waktu buka puasa dapat insya Allah. Saya dulu pengalaman kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi waktu kuliah itu senang. Ya, apa senangnya kami? Kalau udah Senin Kamis senang Pak. Itu memperbaiki gizi. Tapi jangan di dalam. Kalau di dalam enggak. Di dalam itu susu, zabadi, roti korma atau kopi Arab. Itu di samping kanan, samping kiri. Ya, bagian sayap. Itu ya nasi bukhori, nasi mandi, ayam Turki lengkap. Karena kalau di dalam kan menjaga kesucian. Ya di luar itu kan nasi-nasi. Tapi orang Jawa kan nggak tahu. Di dalam kita kalau dipanggil di dalam cuma ke sholat aja, syukron kita sholat. Habis sholat melipir ke samping. Karena itu nasi macam-macam pengalaman. Tapi jemaah nggak tahu di dalam apa. Ya dalam paling dapat roti yang nggak nendang. Ya dulu masih seperti itu. Jadi rezeki itu umum maka nggak bisa itu baru manusia. Bagaimana rezekinya semut, bagaimana rezekinya hewan-hewan kecil, serangga-serangga. Dipastikan wa ma min dabbah. Dabbah itu semua yang melata, semua yang bergerak. Padahal di bumi ini semua makhluk Allah bergerak mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang tawakal, burung terbang dalam keadaan perutnya kosong, pulang dalam keadaan perutnya terisi. Itu hadis Nabi SAW. Nah yang terakhir yang difahami banyak oleh manusia bahwa nikmat Allah cuman harta. Tapi betul, harta itu salah satu dari nikmat Allah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Perhiasan, berarti harta itu cuman perhiasan. Apa artinya? Tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi pahala ibadah dalam tanda kutip boleh. Nyari pahala lebih boleh. Mas saya udah kayaknya cukup sampai sini aja pahalanya. Itu gak boleh. Gak boleh. Saya kemarin kan udah infak, masa infak lagi nanti pahala saya banyak. Gak boleh. Tapi kalau dunia, makan saya udah silakan bapak aja makan. Boleh. Itu malah bagus. Dalam kaidah usul fikih ada al-itsar fil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain dalam ibadah tak boleh. Tapi mendahulukan orang lain dalam dunia malah dianjurkan. Maka para sahabat dulu kan gitu. Kalau masalah dunia, tafadhol orang lain. Masalah akhirat, kami harus berlomba. Abu Bakar nyerahin semua hartanya. Ya. Tapi sebelumnya Utsman 1/4, Umar 1/2-nya, Abu Bakar semua. Itu namanya berlomba-lomba dibolehkan. Nah, harta pertama kata Allah fungsinya perhiasan, tapi diingatkan ada wal baqiyatus sholihah. Kebaikan-kebaikan yang terus-menerus dijalankan lebih baik pahalanya, lebih baik untuk menjadi harapan kita untuk kebaikan dunia akhirat. Tapi harta tetap, karena harta adalah kebutuhan. Fungsi yang kedua yang paling berat Bapak Ibu, kalau fadlullah tidak ada ujian. Rezeki ada tetapi banyak yang lulus. Yang paling berat Allah sampaikan innama amwalukum wa auladukum. Harta itu fitnah. Rezeki enggak ada disebut fitnah. Ya. Fadlullah ibadah enggak ada. Tapi harta kata Allah fitnah. Apa maknanya? Ya amru, sebaik-baik harta kalau di tangan orang-orang soleh. Slide berikutnya, nikmal malis soleh lil maris soleh. Ya. Harta itu baik kalau di tangan orang-orang
baik. Maka menurut Rasul harta itu penting. Maka menyuruh sahabatnya cari harta, tapi baikkan dirimu dengan harta ini. Yang kedua, harta sarana kemudahan ibadah amal soleh. Tanpa harta sulit ibadah. Tapi jangan lupa orientasinya mencari fadlullah. Harta adalah media atau sarana. Harta itu baik jika berada di tangan orang-orang baik. Enggak ada masjid ini kalau tidak ada harta. Dan kalau yang berharta tidak baik. Adanya Masjid Al-Ikhlas karena ada harta dan ada orang-orang baik dengan hartanya. Dapatlah mereka pahala jariyah, dapatlah fadlullah. Maka harta fungsinya memang itu. Kalau tidak difungsikan dengan demikian, maka sebagaimana dalam hadis Nabi, banyak harta nanti seorang hamba akan berkata di slide berikutnya, harta itu hanya untuk 3. Yang dimakan akan hilang, yang dikenakan pakaian, kendaraan, rumah pasti akan usang atau rusak. Yang kekal adalah yang dikumpulkan, yaitu dalam bentuk infak sedekah. Sehingga orientasinya itulah yang dibangun dari wa in ta'uddu nikmatallah. Maka prinsip dari 3 pemberian Allah tadi, fadlullah, rizqullah, dan malullah adalah surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah karunia Allah, yaitu kehidupan akhirat, tapi cari dari semua yang Allah anugerahkan. Dari rizki mencari fadlullah, dari harta mencari fadlullah, dari pekerjaan, dari kenikmatan, dari berbagai anugerah Allah. Yang dicari adalah orientasinya akhirat atau fadlullah. Tapi tidak boleh melupakan bagian dari dunia, terus menerus berbuat ihsan dan tidak berbuat yang merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Dengan demikian tafsir dari menghitung nikmat Allah menurut Imam Ibnu Katsir dengan berbagai ayat. Namanya tafsir ayat dengan ayat. Kadang kalau satu ayat apa ini maksudnya, tapi setelah dijelaskan dengan ayat yang lain ditambah dengan hadis jadi lebih paham. Oh ini. Karenanya kalau kita memahami hanya dari satu ayat sering terjadi misunderstanding. Suruh ini. Nah ini kan ayat ini. Ayo baca ayat yang lain. Oh ternyata enggak. Ternyata ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Karenanya satu Al-Quran itu satu kesatuan, tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipisah-pisah, melainkan untuk tematisasi saja. Sekarang kan kita tematisasi tentang nikmat, bukan menafikan yang lain, tapi namanya tafsir maudhu'i. Tema tentang nikmat kita bahas, tapi tema-tema yang lain itu akan menambah khazanah kekayaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mampu kembali memaknai nikmat dengan baik sesuai Al-Quran dan hadis. Kita menghitungnya dalam rangka mensyukuri, mengingat Allah, meyakini bahwa semua yang ada pasti datang dari Allah. Sekaligus kita memahami nikmat Allah, ada fadlullah itu paling tinggi, semua dapat kalau beribadah, beramal soleh. Rizki itu semuanya di tangan Allah. Sejak anak Anda di dalam rahim ibunya, setelah ditiupkan ruh, maka sudah ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia dan sengsara. Sudah ditetapkan. Yang belum ditetapkan fadlullah, karena fadlullah dengan amal dan ibadah. Sedangkan rizki, ada yang tidak pakai amal ibadah dapat dia rizki, ya, tidak dengan usaha dapat dia. Makanya harta ada yang rizki Allah tanpa diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Tapi fadlullah nggak bisa. Saya duduk-duduk insya Allah pahala berjubel, nggak bisa. Nggak ngapa-ngapain, kok pengen dapat ampunan Allah, nggak bisa. Nggak ikut majelis ilmu, kok pengen dapat taman surga, nggak bisa. Tapi rizki Allah tetap.
Bahkan ada banyak yang cerita, termasuk di tempat saya mengabdi dulu di pesantren, seorang kiai itu, mohon maaf, anaknya banyak, santrinya 200 waktu itu tidak bayar serupiah, tapi dikasih santrinya makan 3 kali, dan kiainya nggak ada pekerjaan tetap. Yang saya tahu tiap pagi dengerin hafalan santrinya, berpindah dari rumah ini, rumahnya ada 3 karena istrinya 3. Iya, memang betul. Pekerjaannya nggak ada, Pak. Nggak ada pekerjaannya, nggak ada. Dia tiap pagi habis subuh dengerin santrinya menghafal, siang denger lagi, sore denger lagi, malam denger, baru istirahat. Tiap hari begitu. Dan memang saya lihat nggak pernah dia ke kantor, kan? Tapi tiap Jumat itu beras berdatangan, karena rezeki dari Allah. Dia katakan begitu. Lah, kalian ini kan hamba Allah, kalian lagi menghafal, masa Allah nggak ngasih? Yakin aja. Ternyata banyak yang itu 1 bulan itu bisa berkintal-kintal beras, karena memang kebutuhan saya. Dia katakan, karena ini bukan kebutuhan saya pribadi, tapi kebutuhan para santri, insya Allah Allah bakal penuh. Ternyata alhamdulillah tidak kelaparan. Ya cuman ya jangan tanya makanannya harus itu, enggak. Yang penting kan ada nasi, kalau kita ada ikan gitu ya, ada sambal, udah cukup kan. Yang penting kepalanya bilang nikmat. Ya tergantung, kalau kepala lain bukan nikmat itu, ya tergantung. Tidur di atas permadani bisa nikmat, tidur di atas tikar bisa, tergantung apa? Kepalanya sekali. Bahkan kita lihat itu ada ya, itu ada orang tidur di bawah jembatan, itu sulit dibangunin. Kita bilang gak nikmat, bagi dia nikmat banget. Nikmat banget sampai pules. Nikmat kan? Nah, kepala kita, kacamata kita yang memandang nikmat itu memang belum pas dengan